Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferinda S. Yusuf dari SMA Islam Terpadu Nurul Hasan Kota Ternate, kelas 12 IPA Jeddah. Di video kali ini, saya akan membuat tugas bahasa Indonesia tentang novel sejarah yang berjudul Max Havelaar. Pembahasannya, Edward Dowes Dekker pada 2 Maret 1820 sampai dengan 19 Februari 1887, atau yang dikenal pula dengan nama pena multatuli dari bahasa Latin multatuli yang artinya banyak yang aku sudah derita, adalah penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar 1860. Novel satirisnya yang berisi kritis atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang yang ada di pribumi di Hindia Belanda. Multatuli adalah nama pena dari laki-laki kelahiran Amsterdam tahun 1820, Edward Dowes Dekker. Multatuli sendiri diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah aku sudah banyak menderita. Sedari muda, Multatuli menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda, tak seperti bangsa kulit putih lainnya. Multatuli tumbuh dengan nurani yang berbeda. Ia kerap tertegun melihat kaum jajahan, yaitu rakyat Indonesia yang hidupnya terus-menerus terampas. Multatuli pun terus menantang bangsanya sendiri. Ia berjuang membela hak rakyat kecil selama 20 tahun lamanya, hingga akhirnya ia memutuskan pergi dari Indonesia dan menetap di Brussels, Belgia, dan meninggalkan anak istrinya tetap di Batavia. Edward lahir di Amsterdam 1820. Ayahnya merupakan seorang kapten kapal dan termasuk keluarga yang mapan serta berpendidikan. Edward kemudian sekolah di sekolah Latin dan meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meski terkenal sebagai murid yang cerdas, Edward ternyata merasa bosan menempuh pendidikan, hingga akhirnya membuat prestasinya merosot dan dikeluarkan dari sekolah. Edward dikenal sebagai salah satu penulis terhebat di Belanda dengan ide-ide radikal, meski memiliki gaya yang biasa saja. Pada tahun 1838, Multatuli pergi ke Hindia Belanda dan bekerja saat kerajaan Belanda mengalami krisis keuangan dan menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Multatuli bekerja sebagai pegawai sipil hingga akhirnya diangkat sebagai asisten residen Dwi Ambon pada 1851 dan pada tahun 1857 dipindahkan menjadi asisten residen di Lebak. Selama menjalani tugasnya di Lebak, Multatuli melihat bagaimana pemerintah kolonial Belanda memperlakukan rakyat Indonesia dengan tidak adil. Terlebih untuk kemakmuran rakyat, Multatuli menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan bangsa Belanda di atas penderitaan rakyat jajahan. Usaha Multatuli untuk melindungi orang Jawa dari bangsanya sendiri ternyata tidak mendapatkan dukungan. Akhirnya dia mengundurkan diri dan kembali ke Eropa. Sekembalinya ke Eropa, Multatuli kemudian menuliskan bagaimana pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa dan menindas rakyat Jawa. Catatan tersebut kemudian menjadi sebuah novel berjudul Max Havelaar atau Persekutuan Lelang Dagang Kopi Hindia Belanda yang terbit pada 1860. Melalui novel tersebut, Multatuli dikenal secara internasional. Max Havelaar menjadi autobiografi yang sebagian besar isinya mengungkapkan eksploitasi Belanda terhadap penduduk asli. Dengan novel tersebut, Multatuli bisa membela keadilan di Jawa dan menyindir mentalitasi kelas menengah Belanda. Novel karangannya sekaligus membuka kesusastraan modern di Belanda. Buku karangan Multatuli ternyata sampai di tangan para aktivis, politis, sosialis, demokrat, dan liberal di Belanda, di mana mereka kemudian menuntut perubahan nasib rakyat jajahan ataupun penghapusan sistem tanam paksa. Hingga akhirnya, Gubernur Jenderal Van den Bosch di Hindia Belanda diberhentikan dan sistem tanam paksa dihapuskan. Tahun 1870 terdapat kebijakan baru untuk negeri jajahan, yaitu pemberian pendidikan di bawah konsep politis etis. Setelah itu, munculkan sekolah-sekolah seperti HIS, ELS, MULO, AMS, dan lainnya. Dari sekolah-sekolah itulah kemudian muncul pergerakan kemerdekaan. Multatuli secara tidak langsung membuka pemikiran bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan manapun. Dan akhir hayat Edward Dowes Dekker menghabiskan masa hidupnya di Jerman bersama seorang anak yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.